Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang hukum Hooke. Tapi sebelum lebih lanjut, pasti kalian pernah lihat gambar ini nggak? Iya, ini tuh namanya shock breaker yang ada di motor gitu. Pertanyaannya gini, kenapa sih si shock breaker ini itu gunain pegas gitu kayak gini? Kenapa nggak besi panjang biasa aja gitu? Nah, buat tahu alasannya, berarti kalian harus paham dulu deh konsep yang namanya hukum Hooke. Sederhananya gini, hukum Hooke merupakan konsep fisika yang ngejelasin tentang perubahan panjang benda elastis akibat adanya gaya eksternal gitu. Contoh kasusnya tuh gini ya, bayangin aja ada sebuah pegas yang panjangnya L. Di kondisi ini, pegas tuh relax, artinya nggak ada gaya eksternal yang bekerja. Terus ketika pegas ini kita tarik dengan gaya sebesar F, alhasil pegas bakal ngalamin perubahan panjang sebesar delta X nih. Oke, dari sini mungkin kita bisa bertanya nih, emang hubungan antara F dengan perubahan delta X tuh kayak gimana sih? Dan bisa nggak sih kita prediksi perubahan panjang pegasnya kalau seandainya kita punya gaya sebesar F gitu? Oke, buat kejawab pertanyaan itu semua, kita akan analisis bareng ya. Nah, jadi yang pertama gini, ada pernyataan semakin besar gaya eksternal, maka semakin kecil atau besar nih perubahan panjang pegasnya. Semakin besar gaya F-nya, maka kan perubahan panjang pegasnya semakin besar ya. Jadi kita bisa coret nih tulisan kecil gitu. Artinya bahwa nilai gaya eksternalnya itu tuh sebanding dengan perubahan panjang pegasnya. Kemudian yang kedua gini nih, bayangin aja ada dua jenis pegas, pegas A dan pegas B. Kedua pegas ini diberi gaya yang sama yaitu sebesar F. Tapi hasil perubahan panjangnya itu berbeda. Pegas A perubahan panjangnya 1 cm, sedangkan pegas B perubahan panjangnya adalah 2 cm. Loh, kok beda ya? Padahal kan gaya yang dikerjakan sama ya. Nah, berarti di sini ada yang namanya faktor internal gitu yang nyebabin perubahan panjang pegasnya walaupun ditarik oleh gaya yang sama, nilainya bakal berbeda nih. Faktor ini nih yang kita kenal sebagai konstanta pegas gitu. Artinya, kalau seandainya material pegasnya beda, maka nilai konstanta pegasnya juga bakal berbeda gitu. Yang nyebabin perubahan panjangnya itu berbeda nih kayak gini. Oke, terus definisi konstanta pegas sendiri itu apa? Jadi, semakin besar perubahan panjang akibat gaya eksternal, maka nilai konstanta pegasnya semakin kecil. Artinya, nilai perubahan panjang itu berbanding terbalik nih dengan nilai konstanta pegasnya. Nah, dari kedua informasi ini gitu ya, kita bisa tulisin nih nilai sama dengannya gitu. Gimana tuh? Jadi gini, oleh karena F sebanding dengan delta X dan delta X berbanding terbalik dengan 1 per K, kita bisa tuliskan yaitu F per K sama dengan delta X. Atau nilai F-nya sama dengan K dikalikan dengan delta X nih. Di mana F merupakan gaya eksternal, satuannya Newton, dan K merupakan konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter, serta delta X merupakan perubahan panjang pegasnya, yaitu satuannya meter nih. Oke, jadi kita udah tahu nih hubungan antara gaya eksternal, konstanta pegas, dan juga perubahan panjang pegasnya. Nah, kalau kita udah tahu gaya eksternal bekerja, sekarang gini, kita pengen tahu nih, berapa sih nilai gaya pegasnya gitu ya. Jadi, bayangin aja ada sebuah pegas yang ditempelkan di tembok kayak gini. Terus, pegas ini kita tarik dengan gaya eksternal sebesar F. Nah, ketika kita tarik, sebenarnya yang terjadi di pegas adalah si pegas pengen kembali ke bentuk semulanya gitu. Atau dengan kata lain, gaya pegas yang arahnya itu berlawanan arah dengan gaya eksternalnya. Kalau ada dua gaya yang bertemu di titik yang sama, itu kan berarti hukum 3 Newton gak sih tentang aksi reaksi? Bahwa gaya aksi sama dengan minus dari gaya reaksinya nih. Gaya aksinya itu apa? Gaya aksinya adalah si F ini nih gitu kan. Sedangkan reaksinya itu apa? Reaksinya adalah adanya gaya pegas, yaitu Fp. Berarti F sama dengan minus Fp nih. Atau nilai gaya pegasnya sama dengan minus F. Nilainya adalah minus K dikalikan dengan delta X nih. Nah, ini merupakan rumus dari gaya pegas gitu. Jadi kalau yang ditanya adalah gaya eksternal, berarti kita pakai nih rumus ini gitu. Sedangkan
Kalau gaya pegas, kita tambahkan nih minus di depannya nih, kayak gini. Minus K dikalikan dengan delta X. Gitu, ini merupakan rumus dari gaya pegas. Biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soalnya aja nih. Sebuah pulpen pegas memiliki konstanta pegas 20 Newton per meter seperti pada gambar di samping, yaitu yang ini nih. Tepat saat akan digunakan, pegas tersebut memendek 0,01 meter. Berapakah gaya yang harus diberikan saat akan menggunakan pulpen tersebut? Oke, diketahui bahwa konstanta pegasnya yaitu 20 Newton per meter. Kemudian perubahan panjang pegasnya adalah 0,001 meter nih. Nah, yang ditanya dari soal kita bisa tahu nih, yaitu berapakah gaya yang harus diberikan saat menggunakan pulpen. Artinya, gaya eksternal nih yang bekerja pada si pegasnya. Sehingga kita bisa tuliskan nih, yaitu yang ditanya adalah gaya eksternalnya berapa. Coba ya kita jawab. F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Di mana K nilainya adalah 20 Newton per meter dan delta X yaitu 0,001 meter. Berarti nilai gaya eksternalnya yaitu sekitar 0,02 Newton gitu. Artinya, buat gunain pulpen ini, kita harus neken pulpen ini dengan gaya sebesar 0,02 Newton. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait definisi sampai dengan aplikasi dari hukum Hooke? Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!